Ya, kita harus pisahkan dulu pemirsa, tidak semua pinjaman online itu salah, ada yang legal, ada yang ilegal. Mungkin ke Mas Fitra lebih dahulu. Bagaimana cara kita tahu legal dan tidak legal? Dari bunganya mungkin. Yang legal maksimal berapa? Yang ilegal ini bisa sampai berapa? Iya, berdasarkan kajian OJK, sebenarnya sewajarnya untuk pinjol ini per hari 0,3 sampai 0,4%. Meskipun ada permintaan dari asosiasi pinjol juga, itu untuk ditingkatkan jadi 0,6%. Kenapa? Karena profil resiko yang dipinjami itu kan tinggi, beda dengan pinjaman pada umumnya gitu kan. Nah itu yang harus dipahami. Jadi kita juga tidak bisa membedakan yang legal dan ilegal itu berdasarkan suku bunganya saja. Ya, kadang-kadang mereka on par karena ini kan market gitu ya. Jadi orang-orang pastinya akan mengejar yang lebih menguntungkan buat dia, terutama dari sisi cost begitu ya. Nah, sebenarnya OJK sudah mengatur Undang-Undang 4 tahun 2023, ini bukan OJK saja, tapi Undang-Undang penguatan sektor keuangan itu sudah mengatur mekanisme hukumnya seperti apa untuk yang ilegal dan seterusnya dan seterusnya. Artinya semua itu sudah tercatat gitu ya. Nah, masalahnya kalau orang mau beli langsung pada saat itu, mereka kan nggak ngecek-ngecek dulu ini yang legal atau yang legal. Oke, nah ini menarik juga ya mungkin ke Pak Sarjito, dengan di tengah fenomena orang akan banyak minjem uang supaya beli tiket konser, OJK apakah lebih gencar lagi mengedukasi, declare nama-nama pinjol ilegal seperti apa? Apakah juga jangan-jangan muncul yang baru-baru ini semakin banyak ini akhir-akhir ini, seperti apa Pak Sarjito? Caca, jadi kalau OJK itu lebih mudah menyampaikan kepada masyarakat pinjol atau fintech peer-to-peer lending yang legal, dan itu ngeceknya gampang sekali. Tinggal telepon 157, bahkan bisa dilihat di website OJK dan atau WhatsApp di 081 157 157, dan itu sangat gampang. Sementara yang ilegal kita tutup sekarang, bisa 2 jam lagi muncul, dan kita sudah di Satgas Waspada Investasi di mana OJK sebagai ketuanya. Kita setiap kali kita menyampaikan kepada Kominfo untuk agar diblokir, tapi karena mereka mutan sangat gampang, sehingga paling mudah cek dulu yang legal. Tadi disampaikan oleh Mas Faisal bahwa legal dulu, kemudian logis apa enggak. Namun demikian menurut saya, kadang-kadang masyarakat kita, anak-anak milenial misalnya, atau siapapun, kadang-kadang mereka meminjam bukan hanya karena literasinya yang rendah, tapi mereka tidak tahu apalagi bahasanya orang tua. Makanya orang minjem tuh harus tahu diri. Apa kira-kira saya bisa membayar apa enggak? Dan apalagi untuk kebutuhan-kebutuhan yang konsumtif, tersier, dan bukan kebutuhan utama tadi disampaikan oleh salah satu pembicara, juga harusnya untuk yang kebutuhan dulu, bukan keinginan untuk memuaskan. Nah ini mungkin harus yang terakhir. Itu saja Mbak Caca. Oke, Pak Trubus, mungkin kalau saya menyuarakan penggemar Coldplay yang sudah belasan tahun ya, gak apa-apa lah, saya akan lunasin setahun tiket Coldplay ini demi saya nonton. Tapi apakah mungkin tahu dirilah kalau misalnya memang gak mampu, ya jangan nonton. Ini seperti apa? Iya, menurut saya orang tidak akan berpikir seperti itu. Yang ada adalah pikirannya saya mau nonton. Ketika dia mau nonton berarti dia berpikirnya adalah dapat tiket. Seberapapun harganya, entah itu caranya dengan pinjol dengannya, itu soal lain. Yang penting adalah keinginan saya yang dicapai. Nah, tetapi kan persoalannya kemudian konteksnya adalah ketika kita mempermasalahkan apa itu legal, ilegal, legal dan legalnya itu, publik tidak melihat di situ. Ya kan, yang ada adalah mereka mendapatkan pinjaman sehingga dapat uang untuk membeli tiket. Nah, memang tugas pemerintah dalam ini seperti OJK ya bagaimana kemudian melakukan pengawasan yang ketat agar yang ilegal ini tidak merajalela kan seperti itu, dan masyarakat pada akhirnya juga pengennya yang instan kok, yang cepet gitu. Enggak berapapun bunganya, mau 0 sampai 40% juga enggak pikiran bunga. Apalagi mereka yang bukan masalah literasi. Karena yang terjadi mungkin dia baca ngerti juga gitu. Tapi pokoknya saya butuh, ya sudah tanda tangani saja sesuai dengan kontrak itu gitu loh Mbak. Oke, misalkan di sini Mas Fitra ya, secara gaji dia sebenarnya mampu untuk membeli sebuah tiket konser harga 1 juta atau 2 juta. Tapi uangnya budgetnya nggak ada sekarang. Lebih baik apa? Pinjol atau kartu kredit? Seperti apa? Ya sama sih, profil resikonya sebenarnya agak mirip-mirip. Tapi kalau dia memiliki kartu kredit sebenarnya agak lebih mudah gitu ya untuk ditata ya manajemen keuangannya. Dalam hal ini memang kalau dia memiliki kartu kredit biasanya dia tidak akan ke pinjol.
Orang-orang yang ke pinjol itu adalah orang-orang yang tidak memiliki akses ke kartu kredit. Iya. Kenapa? Karena kartu kredit itu kan mengakses ya level income-nya seberapa, kemampuan bayarnya seperti apa, profil resiko seperti apa. Sementara pinjol itu memang ada seleksi itu juga, tapi tidak seketat ketika kartu kredit. Jadi ya agak berbeda memang tipikalnya. Ketika dia pegang kartu kredit, most likely dia akan menggunakan kartu kreditnya. Orang-orang yang pakai pinjol ini kan karena dia tidak dapat akses untuk yang seperti ini. Bisa dikatakan kalau untuk kartu kredit masih lebih aman ya, karena bunganya juga tertata bank ya, kita bisa terafiliasi melihat di bank. Mungkin sekarang saya ke Pak Sarjito. Pak Sarjito, apakah lagi-lagi ini sudah jadi fenomena umum di tahun 2023 bahkan juga 5 tahun sebelumnya, bahwa pinjaman online ini memang seringkali bukan untuk kebutuhan pokok, bukan untuk makan, tapi untuk baju, pakaian, nonton konser, jalan-jalan ke luar negeri. Seperti apa Pak Sarjito? Dalam sebuah seminar pernah ada salah satu pelaku peer-to-peer lending yang legal. Gara-gara waktu itu tuh ada kejadian di mana orang nggak mau bayar lah yang pinjaman online, kira-kira itu ya. Saya tidak sebut kapan peristiwanya itu. Kemudian yang di salah satu seminar pelaku peer-to-peer lending legal menyampaikan, Pak Sarjito, kenapa kok anak-anak sekarang cenderung pinjam dan nggak mau bayar gitu. Rupanya berdampak juga ke pinjol yang legal. Saya juga mengamati ada sebuah survei juga bahwa mereka tuh pinjem sebenarnya bukan untuk kebutuhan pokok, tapi memang kebutuhan-kebutuhan yang tersier. Dan memang tadi disampaikan oleh Pak Trubus juga, kayaknya kita harus ubah ini masyarakat kita. Kalau kita nggak hati-hati, membiarkan mereka hanya keinginannya saja untuk supaya terpenuhi, ini akan berbahaya buat masyarakat Indonesia ke depan secara keseluruhan. Sehingga kita harus mendidik yang tadi disampaikan, Pak Faisal sampaikan literasi. Yes, kita dorong banget literasi. Tapi kalau masyarakat tetap mau minjem dan tidak rumongso, tidak tahu diri bahwa dia sebenarnya tidak bisa membayar, nah ini beresiko terhadap dirinya sendiri, beresiko juga kepada pelaku jasa keuangan yang legal sekalipun. Nah yang illegal, kita sudah allow, tadi disebut juga di dalam Undang-Undang P2SK. Itu dengan ancaman pidana dan juga ancaman denda 1 triliun. Meskipun karena ini scattered gitu ya, dan kecil-kecil, dan ini juga susah buat penegak hukum untuk melakukannya. Tetapi kita akan all out melakukan apapun caranya supaya yang ilegal nggak masuk. Tapi kalau dia pinjamnya yang legal, juga untuk kebutuhan tersier, tidak untuk kebutuhan yang primer, nah ini kan susah. Makanya harus ada perubahan kebudayaan juga, peradaban kita harus kita ubah pelan-pelan di keluarga juga, harus dikasih tahu bahwa untuk kebutuhan-kebutuhan kayak gini ini yang konser harus benar-benar orang yang kelebihan duit. Jangan sampai memaksa untuk berhutang dan sebagainya dengan cara apapun, pokoknya yang tidak bagus itu. Baik, ya nanti saya akan bahas lagi bahwa di tengah orang sudah menyiapkan uang, ngeluarin tabungan atau mungkin kartu kredit, siap-siap pinjol pemirsa. Kita harus tahu bahwa ada gelombang penolakan akan konser Coldplay yang akan diselenggarakan di Indonesia. Nggak cuma Indonesia, tapi adalah di Malaysia. Bagaimana jika konsernya batal, Anda sudah terlanjur minjam uang beli tiket konser? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.